Langit Jakarta sore itu berwarna jingga, memantul di jendela kaca Bandara Internasional. Di antara hiruk-pikuk penumpang yang datang dan pergi, seorang pria berwajah teduh melangkah pelan. Kemeja putih sederhana membungkus tubuh tegapnya, sementara celana jeans lusuh yang ia kenakan membuatnya tampak seperti pekerja kantoran biasa. Tidak ada yang menyangka, pria itu sebenarnya adalah Wisnu Ramadiputra, salah satu pengusaha tersukses di Singapura. Selama bertahun-tahun, Wisnu membangun kerajaan bisnisnya hingga dikenal di kancah internasional. Namun hari itu, ia memilih kembali ke tanah kelahirannya dengan diam-diam. Ada undangan yang tak bisa ia tolak. Reuni sekolah. Bukan sekadar temu kangen, melainkan sebuah kesempatan baginya untuk mengingat siapa dirinya sebelum menjadi orang besar. Sore menjelang malam, Wisnu tiba di halaman sebuah sekolah menengah di Jakarta Timur. Bangunan itu tak banyak berubah. Meski catnya mulai kusam dan beberapa bagian tembok retak, bau tanah basah setelah hujan sore menyambutnya. Ia berdiri sejenak, menghela napas panjang. Dulu, dari sinilah semua mimpi bermula, batinnya. Begitu memasuki aula, Tawariang langsung menyambut. Musik nostalgia diputar, meja-meja dipenuhi makanan sederhana, dan puluhan wajah yang dulu begitu akrab kini menyapa penuh antusias. "Wisnu, ya ampun, ini kamu!" seru seorang pria tambun dengan mata berbinar. Wisnu tersenyum, menyalami satu persatu. Tidak ada yang tahu bahwa lelaki sederhana ini sebenarnya mampu membeli seluruh sekolah itu bila ia mau. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya. Baginya, malam ini bukan tentang memamerkan harta, melainkan tentang kenangan. Di sudut aula, seorang pria kurus dengan kemeja kusut berdiri agak canggung. Wajahnya yang tirus jelas memperlihatkan lelahnya hidup. Wisnu tertegun sesaat, lalu segera menghampiri. "Raka," panggil Wisnu pelan. Pria itu menoleh, lalu matanya berkaca-kaca. "Wisnu, lama sekali." Mereka berpelukan erat, seolah waktu berhenti sejenak. Raka Pratama, sahabat terbaik Wisnu semasa SMA. Dulu, Raka adalah sosok penuh semangat, selalu bercita-cita mengubah dunia dengan pengetahuannya. Namun kini, pancaran itu seakan padam. "Apa kabar, Kak?" tanya Wisnu, mencoba tersenyum. Raka menghela napas. "Baik, ya begitulah, masih berjuang." Wisnu menatap sahabatnya itu dalam-dalam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi keramaian reuni membuat percakapan mereka terhenti. Reuni berlangsung meriah, semua orang bernostalgia tentang masa sekolah, guru killer yang dulu ditakuti, cinta monyet pertama, tawuran antar kelas, hingga mimpi-mimpi yang pernah dicanangkan. Wisnu ikut tertawa, ikut bernyanyi. Meski di dalam hatinya ia tetap menaruh perhatian pada Raka. Saat larut malam, reuni mulai bubar. Wisnu mencari-cari Raka, tapi sahabatnya itu sudah tidak terlihat. Ia hanya menemukan segelas minuman yang ditinggalkan di meja, masih setengah penuh. Perasaan aneh menyelusup ke dadanya. Raka pasti sedang tidak baik-baik saja, pikir Wisnu. Pagi berikutnya, telepon berdering keras di kamar hotel Wisnu. Dengan suara bergetar, seorang teman reuni memberitahu kabar yang tak terduga. "Enu, Raka meninggal. Ia bunuh diri semalam." Wisnu terdiam. Ponsel hampir terlepas dari tangannya. Dunia seakan berhenti berputar. Ingatan tentang wajah murung Raka semalam kembali menghantam. Kenapa? Hanya itu yang bisa ia bisikan. Temannya menjawab lirih, katanya. Raka putus asa. Gelarnya tidak membuatnya dapat pekerjaan. Bertahun-tahun melamar, selalu gagal. Katanya, sistem ini busuk dan dia menyerah. Wisnu menutup wajah dengan kedua tangannya. Dadanya sesak, seolah ada lubang besar yang tak bisa ia tutupi. Hari pemakaman Raka berlangsung sederhana. Beberapa teman lama hadir
Wajah mereka diliputi kesedihan. Wisnu berdiri paling depan, menatap liang lahat sahabatnya. "Maafkan aku, Kak," bisiknya. "Aku tidak ada di sampingmu ketika kau menyerah. Aku seharusnya bisa menolongmu." Tanah merah menutup peti, perlahan suara orang-orang berdoa terdengar samar. Tapi di telinga Wisnu, hanya ada gema satu kalimat yang pernah diucapkan Raka ketika mereka masih remaja. "Kita harus jadi orang berguna." Kita harus buktikan kalau anak-anak dari sekolah biasa juga bisa mengubah dunia. Air mata Wisnu jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu, di kamar hotelnya, Wisnu tidak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela, menatap lampu kota Jakarta yang berkelap. Ia teringat pada kesuksesan yang diraihnya di luar negeri, gedung-gedung perusahaannya, aset bernilai miliaran, kehidupan mewah, tapi semua itu tiba-tiba terasa hampa. Apa arti semua kekayaan bila di tanah kelahirannya? Orang-orang seperti Raka harus mati sia-sia hanya karena sistem yang bobrok. Di saat itulah, sebuah tekad mulai tumbuh di dadanya. "Aku akan pulang. Aku akan membuka lapangan kerja di sini. Tidak boleh ada rok Raka lain yang menyerah." Wisnu tidak tahu bahwa tekad itu akan menuntunnya ke jalan penuh darah, air mata, dan pengorbanan. Jalan yang kelak membuat namanya dikenang bukan hanya sebagai pengusaha, melainkan sebagai simbol perlawanan. Malam itu, lahirlah bayangan masa depan yang akan mengubah hidup Wisnu selamanya. Malam selepas pemakaman Raka, Wisnu berjalan sendirian menyusuri jalanan Jakarta. Lampu jalan redup, suara klakson kendaraan bersahutan, dan aroma asap knalpot bercampur dengan gerimis sisa hujan sore. Setiap langkahnya terasa berat, seakan tanah yang dipijaknya menolak untuk menopang tubuhnya. Di kepalanya, kenangan bersama Raka berulang-ulang muncul. Masa SMA, ketika mereka sering bolos untuk bermain bola di lapangan kosong, ketika mereka bercanda tentang Siti Sita, bahkan saat mereka saling berjanji suatu hari nanti mereka akan suma-sima berdiri tegak sebagai orang berguna bagi negeri ini. Namun kini janji itu tinggal satu sisi. Raka telah pergi, tragis, terlalu cepat. Wisnu duduk di sebuah bangku taman kota, menatap kosong pada keramaian malam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin seorang secerdas Raka, seorang yang penuh mimpi, menyerah begitu saja? Tapi jawaban itu sudah ia dengar. Sistem yang busuk, korupsi merajalela, lapangan pekerjaan sulit didapat, sementara mereka yang punya orang dalam atau mampu membayar suap bisa melenggang dengan mudah. Raka adalah korban nyata dari sistem yang timpang. Wisnu menggenggam tangannya sendiri, gemetar. Aku tidak boleh hanya diam. Beberapa hari kemudian, Wisnu kembali ke Singapura. Ia masuk ke ruang kerjanya di gedung tinggi berlantai 40 dengan jendela yang langsung menghadap marina. Asisten pribadinya, seorang wanita muda, menyodorkan laporan keuangan. Angka-angka itu menunjukkan pertumbuhan pesat perusahaannya. Namun bagi Wisnu, angka-angka itu kini tidak berarti apa-apa. Ia berdiri di depan para direksi, pria dan wanita berjas rapi yang menunggu instruksinya. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, mulai bulan depan, perusahaan ini akan ditutup. Semua aset akan saya lepas. Saya akan kembali ke Indonesia. Ruang rapat mendadak hening. Beberapa orang terkejut, sebagian besar tidak percaya. Pak Wisnu, apa Anda serius? Ini gila, kita baru saja menembus pasar Eropa, seru salah satu direksi. Wisnu menatap mereka satu persatu. Saya serius, negeri saya membutuhkan saya. Orang-orang di sana butuh lapangan kerja, bukan di sini. Jika kita hanya mengejar angka tanpa memberi arti, apa gunanya? Tidak ada yang berani membantah lebih jauh. Mereka tahu, sekali Wisnu mengambil keputusan,
tak ada yang bisa menggoyahkannya. Malam itu, Wisnu pulang ke apartemen mewahnya di Singapura. Di ruang tamu, istrinya, Salma Dewi, menunggu dengan senyum hangat. Wajahnya lembut, berhijab sederhana, namun sorot matanya penuh keyakinan. "Kau kelihatan lelah," katanya sambil menuangkan teh hangat. Wisnu duduk, menghela napas. "Aku sudah putuskan, Ma. Kita akan kembali ke Indonesia. Aku ingin mendirikan usaha di sana, membuka pekerjaan untuk orang-orang seperti Raka." Salma tidak langsung menjawab. Ia menatap suaminya dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. "Aku tahu ini yang ada di hatimu, dan aku akan selalu mendukungmu. Aku ikut kemanapun kau pergi." Wisnu menggenggam tangan istrinya. Kehangatan itu memberinya kekuatan. "Terima kasih, Ma. Tanpamu, aku tidak akan sanggup." Salma mengangguk pelan. "Kita akan pulang. Kita akan memulai semuanya dari awal. Aku percaya Tuhan merestui niatmu." Sesampainya di Jakarta, Wisnu menghubungi beberapa sahabat lamanya selain Raka. Ada Andre, pria gemuk yang kini bekerja serabutan. Bagas, mantan mahasiswa teknik yang gagal lulus karena masalah biaya. Dan Wira, yang dulu bercita-cita jadi dosen, tapi kini hanya mengajar privat demi bertahan hidup. Mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana. "Jadi, kau benar-benar mau bangun pabrik di sini, Enu?" tanya Andre, matanya berbinar tak percaya. Wisnu mengangguk. Ya. "Aku ingin buka lapangan kerja. Kita punya banyak lulusan cerdas, tapi mereka tidak dapat kesempatan. Kita harus lakukan sesuatu." Bagas menyandarkan tubuh ke kursi. "Aku suka idemu. Tapi kau sadar kan? Di negeri ini semua urusan rumit, perizinan, pajak, pungli." Wisnu menatap mereka dengan tatapan yakin. "Aku tahu risikonya, tapi aku tidak akan main kotor. Kita bisa bangun bisnis yang bersih. Kalau kita menyerah sebelum mencoba, kita sama saja dengan mereka yang merusak negeri ini." Wira menepuk bahu Wisnu. Aku sudah muak melihat orang pintar jadi pengangguran. Kalau ada yang bisa kita lakukan, aku akan bantu." Andre mengacungkan gelas kopinya. "Kalau begitu, mari kita mulai perjuangan baru." Malam itu, di warung kopi kecil, 4 sahabat bersepakat untuk memulai sesuatu yang kelak akan mengubah hidup mereka. Beberapa minggu kemudian, Wisnu membeli sebidang tanah luas di pinggiran kota. Ia berencana mendirikan pabrik garmen modern yang bisa menampung ribuan pekerja. Ia ingin memastikan tidak ada lagi anak muda yang bunuh diri hanya karena tidak punya pekerjaan. Papan besar bertuliskan PT Harapan Bangsa dipasang di depan lahan. Para pemuda desa berkerumun penuh harapan. Banyak yang mengira Wisnu gila menutup perusahaannya di luar negeri demi membangun sesuatu di tanah air. Tapi bagi Wisnu, inilah jalan yang benar. Salma selalu hadir, mendampingi setiap langkah. Dengan lembut, ia menenangkan Wisnu ketika birokrasi mulai menyulitkan. "Sabar, NU. Perjuangan tidak pernah mudah, tapi aku percaya kau bisa." Wisnu tersenyum setiap kali istrinya berkata begitu. Ia merasa memiliki alasan untuk terus Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas lahan luas yang kini mulai dipenuhi pekerja. Suara palu, bor, dan teriakan mandor bergema. Sebuah bangunan pabrik perlahan berdiri. Di sudut lahan, bendera merah putih berkibar gagah. Dipasang Wisnu sendiri sebagai simbol perjuangan. "Lihatlah, Ma," ujar Wisnu kepada Salma yang berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. "Ini baru awal. Suatu saat, pabrik ini akan menampung ribuan anak muda. Mereka akan punya pekerjaan, gaji layak, dan masa depan yang jelas." Salma menatap suaminya dengan mata berbinar. "Aku percaya, Nu.
Kau sedang menyalakan harapan banyak orang. Para pemuda desa yang melihat Wisnu langsung merasa kagum. Bagi mereka, ia bukan sekadar pengusaha, melainkan seorang pahlawan. Beberapa bulan kemudian, pabrik PT Harapan Bangsa resmi beroperasi. Ribuan pelamar memadati halaman, ada yang lulusan SMA, ada pula sarjana yang sudah bertahan-tahan menganggur. Di tengah keramaian, Wisnu naik ke podium sederhana. Ia tidak memakai jas mahal atau dasi, hanya kemeja putih lengan digulung, celana hitam polos, dan senyum tulus. Saudara-saudaraku, suaranya lantang, menggema lewat pengeras suara. Hari ini kita buka lembaran baru. Pabrik ini bukan milik saya, melainkan milik kita semua. Saya ingin kalian bekerja dengan jujur, tanpa takut pungli, tanpa harus bayar untuk dapat posisi. Yang penting adalah kerja keras dan niat baik. Bersama kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan riuh terdengar. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata, teringat pada kesulitan mereka mencari pekerjaan. Di barisan paling depan, Andre, Bagas, dan Wira berdiri dengan bangga. Mereka tahu, inilah hasil dari tekad yang dulu lahir di warung kopi kecil. Namun, kabar sukses itu sampai juga ke telinga mereka yang tidak senang. Di sebuah ruang pertemuan hotel mewah, 4 pria duduk mengelilingi meja bundar. Arjuna Saraji, pejabat senior berperut buncit, wajahnya licik dengan cincin emas di setiap jari. Pandu Kurniawan, pengusaha lokal yang gemar menguasai proyek pemerintah lewat cara kotor. Manik Rawindra, politikus muda dengan ambisi besar, pandai bicara tapi berhati busuk. Satria Pamungkas, seorang perwira tinggi kepolisian, berwajah garang dan dingin. Orang ini berbahaya, gumam Arjuna sambil menggatuk-genggetikan jarinya di meja. Kalau dia berhasil, rakyat akan sadar bahwa bisnis bisa berjalan tanpa uang pelicin. Habis kita, Pandu mendengus. Aku sudah coba dekati. Ku bilang, kalau mau izinnya cepat, kasih aku uang administrasi. Tapi dia menolak mentah-mentah. Manik menambahkan dengan suara sinis. Dia bahkan berani bilang di depan umum kalau pungli adalah penyakit. Apa dia pikir kita ini apa? Satria yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, tenang tapi mengancam. Kalau dia tak mau ikut aturan main, kita yang akan atur mainnya. Mereka bertukar pandang, lalu tertawa kecil. Sebuah rencana busuk mulai dirancang. Beberapa hari kemudian, Wisnu dipanggil ke kantor pemerintah daerah. Di balik meja besar, Arjuna Saragih duduk dengan senyum palsu. Pak Wisnu, saya kagum dengan niat Anda, ujarnya sambil menyalakan cerutu. Tapi Anda tahu sendiri, birokrasi kita panjang. Kalau semua sesuai prosedur, bisa makan waktu bertahun-tahun. Sayang sekali kalau pabrik bagus Anda terhenti. Wisnu mengernyit. Maksud Anda? Arjuna menyandarkan tubuh. Ada cara lebih cepat. Anggap saja uang pelicin. Tidak besar, hanya beberapa miliar. Setelah itu, semua izin beres dalam sebulan. Wisnu menatapnya tajam. Maaf Pak, saya tidak terbiasa membayar untuk hal-hal yang seharusnya hak saya. Pabrik ini untuk rakyat, bukan untuk mengisi kantong siapapun. Suasana ruangan seketika tegang. Arjuna tersenyum miring. Hati-hati, Pak Wisnu. Di negeri ini, yang idealis biasanya tidak bertahan lama. Wisnu berdiri. Kalau begitu, biar waktu yang membuktikan. Setelah pertemuan itu, masalah demi masalah menimpa. Listrik pabrik tiba-tiba diputus dengan alasan administrasi. Pasokan bahan baku tertahan di pelabuhan tanpa kejelasan. Inspeksi mendadak datang hampir setiap minggu, mencari-cari kesalahan. Andre mengeluh saat rapat ini sudah tidak masuk akal NU, mereka jealous ingin mematikan kita. Bagas menambahkan, kalau kita tidak bayar, pabrik bisa bangkrut sebelum jalan.
Wisnu menatap sahabat-sahabatnya. Aku tahu kalian lelah, tapi kalau kita menyerah sekarang, kita sama saja dengan mereka. Kita harus melawan meski jalannya panjang. Wira menepuk meja. Kita bukan pengecut. Kalau Raka masih hidup, dia pasti ingin kita terus berjuang. Keheningan menyelimuti ruangan. Nama Raka kembali menguatkan tekad mereka. Malam itu, Wisnu pulang terlambat. Di rumah, Salma sudah menunggunya dengan angin malam berhembus lembut di halaman rumah Wisnu. Salma duduk di beranda, menimang bayi mereka yang baru berusia beberapa bulan. Anak itu tertawa kecil, menggapai-gapai jemari ibunya. Wisnu baru pulang dari rapat bersama Andre, Bagas, dan Wira. Wajahnya penat, tapi begitu melihat Salma dan bayinya, semua rasa lelah seakan sirna. "Lihat, Ma," katanya sambil mengelus kepala si kecil. "Dialah alasan kenapa aku tidak boleh menyerah." Salma tersenyum lembut. "Dan aku akan selalu mendukungmu, Eno. Apapun yang terjadi, kita akan lalui bersama." Malam itu, keluarga kecil itu tertidur dengan damai, tanpa menyadari badai besar sedang menunggu di tikungan waktu. Beberapa hari kemudian, Wisnu menerima telepon gelap. Suara berat di ujung sana berbicara singkat. "Hentikan semua usaha idealismu, atau keluargamu jadi taruhannya." Wisnu terdiam, jantungnya berdegup keras. "Siapa kau?" teriaknya, tapi sambungan sudah terputus. Ia tak menceritakan hal itu pada Salma, tak ingin membuat istrinya cemas. Namun malam-malam berikutnya, ia sering terjaga, memeriksa pintu dan jendela, memastikan rumah mereka aman. Pagi itu, langit terlihat cerah. Wisnu berencana mengantar Salma dan bayinya ke rumah orang tua Salma di luar kota, sekadar menenangkan pikiran dari tekanan yang semakin berat. Mobil keluarga terparkir di depan rumah. Wisnu memasukkan koper ke bagasi, sementara Salma menyiapkan bayi mereka di kursi belakang. Andre datang lebih awal, membawa beberapa dokumen. "Nu, aku pikir sebaiknya kita tidak pergi dulu. Situasi lagi panas. Ada kabar aneh." Beberapa orang suruhan pandu mondar-mondar di sekitar pabrik. Wisnu menghela napas. "Justru karena itu aku harus memastikan keluargaku aman. Aku akan antar mereka dulu, baru kembali." Andre hendak menanggapi, tapi suara tangis bayi membuat percakapan terhenti. Salma keluar sambil tersenyum. "Semua sudah siap, Nu. Ayo berangkat." Mesin mobil baru saja dinyalakan. Wisnu menoleh ke arah Salma di kursi depan, tersenyum hangat. Tiba-tiba, POOOOMM, ledakan dahsyat menghancurkan keheningan pagi. Api membubung tinggi, kaca pecah beterbangan, suara logam beradu menggetarkan telinga. Andre terlempar ke tanah, tubuhnya tergores serpihan. Asap hitam menutupi pandangan. "NUUUSA, Ma!" teriaknya panik. Ia berlari ke arah mobil yang kini terbakar hebat. Api menjilat-jilat, membuat udara panas tak tertahankan. Dari dalam, terdengar tangisan bayi yang sayup-sayup lalu terhenti. Wisnu terlempar keluar, tubuhnya penuh luka bakar. Ia berusaha merangkak, tangannya berdarah, matanya merah karena asap. "Salma, anakku," suaranya parau, putus asa. Namun mobil itu meledak sekali lagi. Lebih keras, menghancurkan sisa-sisa harapan. Petugas pemadam datang terlambat. Saat api padam, yang tersisa hanyalah rangka mobil hangus dan serpihan tubuh tak lagi utuh. Wisnu berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar. Ia menatap abu yang beterbangan, mencoba meraih sesuatu yang sudah tak ada. "Kenapa? Kenapa? Jeritnya. Suara parau bercampur isak tangis. Andre berusaha menahannya, memeluk sahabatnya yang meronta.
Wisnu, cukup. Kau harus kuat. Tapi bagaimana mungkin kuat jika seluruh dunianya direnggut dalam sekejap? Hari itu langit mendung, seakan ikut berduka. Ribuan orang menghadiri pemakaman Salma dan anaknya. Mereka tidak hanya berduka, tapi juga marah. Semua tahu kematian itu bukan kecelakaan biasa. Wisnu berdiri di depan dua liang lahat. Wajahnya pucat, matanya kosong. Saat tanah menutup peti, ia berbisik lirih. Anak, maaf aku tidak bisa melindungi kalian." Suara tangis hadirin pecah, namun Wisnu tetap kaku. Seakan jiwanya ikut terkubur. Malam itu Wisnu duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Foto Salma dan anaknya tergeletak di meja. Tangannya bergetar saat menggenggamnya. Andre, Bagas, dan Wira masuk perlahan. Mereka tahu sahabat mereka sudah hancur. "No." Suara Bagas lirih. Duka yang mencekam membawa Wisnu ke tepi jurang batinnya. Seluruh hidup yang selama ini melingkupinya hancur dalam satu kali ledakan. Rumah, tawa, suara-suara kecil di pagi hari semua yang memberinya arah lenyap. Di reruntuhan itu, sebuah strategi dingin mulai dirancang. Bukan lagi strategi bisnis, melainkan rencana yang dipahat oleh duka dan kemarahan. Malam demi malam ia mengurung diri, menelaah dokumen, menyusun skema, memanggil kembali kenangan lama tentang sistem yang menjebak. Andre, Bagas, dan Wira menjadi tangan-tangan setia yang tetap berada di sisinya. Mereka tidak lagi bicara soal izin, pasokan, atau gaji. Sekarang semua pembicaraan berputar pada satu hal: siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana cara membalas jika hukum tak bekerja. "Kita harus membuatnya bekerja," ujar Wisnu pada suatu pertemuan kecil di gudang bekas di pinggiran kota. Suasana remang, hanya lampu neon yang berkedip lembut. Bukan dengan membunuh secara acak, tapi dengan membuka mata publik, ekspos seluruh jaringan, bawa mereka ke panggung, biarkan rakyat menilai sendiri. Andre memandangi wajah sahabatnya. Ada sesuatu yang berbeda, ketenangan yang berakar pada tekad. "Kita butuh bukti kuat. Rekaman, dokumen, aliran uang. Kalau kita tidak punya itu, kita hanya jadi gila yang menjerit di jalan." Wira mengangguk. "Aku kenal beberapa orang di kantor pajak lama. Mungkin ada cara untuk melacak transaksi-transaksi yang dicuci, tapi itu berbahaya. Mereka punya tentakel kemana-mana." Malam-malam berikutnya diisi perburuan informasi. Mereka membayar orang yang bersedia membantu, menggali dokumen yang tersimpan rapi di lemari-lemari pejabat, menyalin rekaman percakapan yang tak sengaja terekam saat pertemuan lama. Setiap file yang ditemukan menambah bara di hati Wisnu. Suatu malam, saat menatap berkas yang paling kotor nota suap, kwitansi pemindahan dana, bukti korporasi bayangan Wisnu menatap cermin. "Sudah saatnya aku pakai nama lain," bisiknya. Nama yang tak lagi membuka jalan ke kehidupan lamanya, nama yang memastikan transformasi. "Gatsa," ia berujar pelan. Nama itu kasar dan dingin, terasa pas. Bukan sekadar pribadi, melainkan simbol. Simbol perlawanan yang tak lagi percaya pada hukum yang memihak uang. Gatse kemudian menjadi persona, topeng yang menyembunyikan wajah seorang korban yang berubah menjadi pelaksana hukuman. Ia mulai melakukan langkah-langkah eksperimental, membuntuti orang-orang suruhan para pejabat, merekam, mengumpulkan satu persatu bukti. Ia menyiapkan jaringan kecil yang cermat, wartawan yang berani, pegawai negeri yang muak, dan beberapa mantan pegawai bank yang masih punya rasa malu. Di luar, kekuasaan bergeliat. Arjuna, Pandu, Manik, dan Satria merasa gerah. Mereka mulai mendengar bisik-bisik mengenai seorang pengganggu misterius yang menekan mereka dari bayang-bayang.
Mereka membalas dengan ancaman peringatan yang sama yang dulu sampai ke telinga Wisnu sebelum tragedi. Kini, ancaman-ancaman itu tak lagi menakutkan. Mereka hanya membuat tekadnya semakin padam. Gatsa pertama kali muncul di malam yang dingin. Ia menyergap seorang operator kecil di salah satu kantor birokrasi seorang pegawai yang biasa mengantarkan amplop berisi uang administrasi dari pengusaha ke tangan Arjuna. Operator itu dalam keadaan panik ketika Gatsa memintanya membuka ponsel. Rekam suara dari pertemuan lama ada di sana, lengkap dengan bukti transaksi. Gatsa tidak membunuh. Ia berbicara, menatap mata sang operator, menunjukkan foto Salma dan anaknya. "Bantu kami atau kau juga ikut terjerat," kata Gatsa rendah. Dalam ketakutan, si operator menyerahkan daftar lengkap nama dan tanggal transaksi. Itulah pintu pertama yang ia buka. Kepada sahabat-sahabatnya, Gatsa berkata, "Kita bukan teroris, kita whistleblower dalam kulit yang diprotes." Nama Ea tahu, batas cepat antara whistleblower dan vigilante sangat tipis. Untuk menarik perhatian publik, ia butuh panggung yang tak bisa diabaikan, siaran langsung, pengungkapan yang tak bisa dipadamkan. Hari demi hari, Gatsa menyusun cerita yang membakar. Bukti demi bukti ia kirimkan kepada Harun, wartawan senior yang dulu pernah bersumpah menulis kebenaran. Namun tak cukup hanya satu media. Mereka membutuhkan jaringan besar agar tidak disudutkan, agar bukti tersebut tersebar luas jika satu sumber ditekan. Internet menjadi senjata. Sebuah video yang menampilkan suara Arjuna sedang menerima amplop, file transfer antar perusahaan, dan pengakuan samar dari beberapa kaki tangan diunggah ke server yang tak terlacak. Gatsa memastikan semuanya terenkripsi. Reaksi publik mulai muncul. Komentar-komentar marah, demonstrasi kecil di kantor pemerintahan daerah, headline sensational. Namun begitu kuat pun gema itu, petinggi-petinggi yang terlibat masih berupaya menutupnya. Mereka memutus siaran, menggugat media, dan menekan politik. Titik balik kecil berubah menjadi gelombang. Ketika satu file bocor, memuat bukti transfer dana ke rekening bayangan yang mengalir ke rekening staf Arjuna, ribuan orang membaca, berbagi, berteriak. Aksi kecil berubah menjadi demonstrasi di beberapa kota. Ada spanduk, ada lagu-lagu protes, ada orasi yang menuntut akuntabilitas, media sosial menggulung, opini publik menuntut penyelidikan cepat. Pemerintah pusat merespons dengan pernyataan resmi, investigasi sedang dilakukan. Namun bagi rakyat yang marah, itu tidak cukup. Mereka menuntut agar nama-nama besar tak lolos. Para pejabat pun mulai panik. Perlahan mereka saling menuding, mencari kambing hitam untuk dibakar agar inti jaringan tetap aman. Gatsa meningkatkan tekanannya. Ia melakukan beberapa penculikan secara terukur, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memaksa pengakuan. Satu persatu, kaki tangan yang biasanya tak terlihat di permukaan dipaksa membuka mulut. Mereka diberi pilihan bicara dan disiarkan, atau tetap bungkam dan menunggu konsekuensi yang lebih buruk. Setiap pengakuan disertai bukti transfer, potongan rekaman, atau keterangan yang bisa divalidasi. Siaran-siaran itu disiarkan melalui jalur-jalur tak resmi, diunggah ke server internasional sehingga tak mudah dimatikan. Di layar-layar ponsel rakyat, wajah-wajah pejabat itu tampak memerah, gemetar ketika mereka mengakui skema yang dibuatnya. Kontroversi semakin memuncak. Faisal, yang tetap berada di batasan hukum, menegur Gatsa berkali-kali. Kita harus berhati-hati. Kalau mereka mati, kita kehilangan saksi, dan publik akan menilai kita sebagai teroris. Tapi Gatsa menganggap itu sebagai risiko yang terbuka. Ia melihat gambaran besar.
Jika satu kepala dinas jatuh, rantai itu akan terurai. Reaksi paling berbahaya datang dari Satria Pamungkas, kepala kepolisian daerah yang selama ini menutup mata. Satria tidak bisa menerima bahwa seorang vigilante memegang kontrol narasi publik. Ia mengerahkan tim bontotnya untuk mengejar Gotse. Pemantauan intensif dilakukan. Operasi-operasi malam dicanangkan untuk menangkap para penyebar bukti. Di balik itu, Manik dan Pandu mencoba membersihkan jejak mereka. Mereka mengontak wartawan bayaran, membeli ruang di televisi nasional untuk menyiarkan pengalihan isu, pencitraan bahwa Gotse adalah teroris, ekstremis berbahaya yang tak punya hak atas pembelaan. Kampanye hitam dimulai. Gotse digambarkan sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Tapi rakyat sudah berubah. Aksi-aksi mereka bukan lagi didorong propaganda, melainkan pengalaman hidup. Mereka yang hidupnya ditopang oleh praktik-praktik korupsi kecil yang menumpuk menjadi tsunami, merasa bahwa inilah saat yang tepat memperjuangkan masa depan. Jalanan kota dipenuhi. Suara protes semakin lantang. Di tengah hirik pikak itu, Gotse menyiapkan langkah pamungkas, sebuah konferensi pengungkapan besar. Ia merancang agar sejumlah pejabat besar, termasuk Arjuna dan Pandu, datang ke satu lokasi tertentu dengan dalih negosiasi, dengan menggandeng Faisal sebagai mediator yang bisa dipercaya. Ia ingin memaksa pengakuan di depan kamera, memaksa para pejabat melihat sendiri bukti yang mereka pikir bisa disembunyikan. Persiapan itu rapi sampai pada detail terkecil, jalur keluar keamanan, server backup yang menghost bukti, dan jaringan siaran langsung yang tak mudah diputus. Gotse tahu resikonya tinggi, tapi ia juga tahu bahwa sekali ia berbicara pada publik secara langsung, tidak ada lagi jalan mundur. Hari itu, ribuan orang berkumpul di sekitar area gedung pemerintahan. Polisi mencoba mengendalikan massa, namun semangat tak bisa dibendung. Kamera-kamera amatir merekam setiap detil. Ketika Gotse dan Faisal muncul, suasana seketika tegang. Gotse berdiri di panggung improvisasi, menatap kerumunan. Di sebelah Faisal dengan wajah lesu namun tegas. Di layar-layar besar, potongan bukti yang mengerikan diputar, transfer, nota wajah yang menerima amplop. Arjuna berdiri kaku, Manik menunduk, Pandu terpana. Mereka tidak bisa menyangkal ketika fakta-fakta itu dipaparkan satu persatu. Gotse mengambil mikrofon. Suaranya tenang namun tersusun rapi. Ia bicara bukan dengan amarah, tapi dengan fakta. Mereka menjarah masa depan kalian. Mereka mengambil hak kalian dengan tangan-tangan kotor. Mereka membunuh Raka, Salma, anak-anak bukan dengan pistol, tapi dengan kebebasan yang dirampas. Di gedung di seberang, para pejabat yang malu panik, siaran langsung itu menjadi polemik. Tidak semata soal pengungkapan, tetapi tentang legitimasi moral sebuah negara. Di tengah kegaduhan, satu hal jelas, Gotse telah menancapkan tonggak yang tak mudah dicabut. Namun, kemenangan moral itu belum sempurna. Dalam kegelapan, bagi mereka yang merasa terancam, semua langkah menjadi brutal. Mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Ketika ia merasa semua bukti sudah tersusun rapi di ruang publik, Gotse memutuskan bahwa kata-kata saja tidak cukup. Ia ingin mengakhiri permainan ini di tempat yang sama di mana keputusan besar dibuat di Gedung Perwakilan Rakyat. Ia merencanakan sebuah aksi yang akan mengguncang tidak hanya pejabat lokal, melainkan pusat pengambilan kebijakan. Faisal berusaha menahan, ini akan menimbulkan korban. Kita bukan hakim untuk memutus nyawa. Gotse menatapnya dalam-dalam. Kalau hukum tak mau bertindak,
Siapa lagi yang memaksa perbaikan? Kalau kita biarkan mereka lolos, ribuan raka lain akan mati. Persiapan terakhir penuh dengan rahasia yang dingin. Gatse membuatnya jelas, ia akan menghadapkan para koruptor dengan bukti yang tak terbantahkan, menyiarkannya langsung, dan menunjukkan wajah-wajah yang biasa bersembunyi di balik topeng kenegaraan. Rompi yang ia bawa bukan simbol kekerasan semata, tetapi batu sandungan terakhir, pengorbanan yang akan memastikan kebenaran tak lagi hilang dalam labirin korupsi. Pada hari yang dipilih, gedung perwakilan dipenuhi suasana panas. Demonstran di luar, kamera-kamera televisi, dan para pejabat yang berkumpul untuk sebuah rapat rutin. Gatse berhasil meloloskan diri masuk bersama Faisal yang sudah seolah disusupi rasa takut ia percaya. Meski tak setuju dengan metode, ada nilai kebenaran dalam bukti yang akan diungkap. Di ruang utama, para pejabat duduk kaku ketika layar menampilkan bukti demi bukti. Wajah-wajah yang selama ini tenang kini gemetar. Gatse berdiri di tengah, rompi di dadanya, bukan untuk menyulut kebencian, tetapi untuk memastikan jangan ada rekayasa setelah dia berbicara. Ia mengambil napas panjang. Kalian yang duduk di sini, kalian yang menjarah, lihatlah di mata rakyat kalian. Lihatlah mereka yang belum pernah kalian pikirkan. Lihatlah Raka, Salma, anak-anak yang tak bersalah. Suara-suara panik muncul. Gempuran petugas keamanan mencoba menghentikan siaran. Dalam hitungan detik, suasana berubah kacau. Faisal berusaha menenangkan sebagian orang, menahan tangan petugas, namun di detik-detik terakhir, Gatse menatap ke dalam kamera. Wajahnya tak lagi manusia biasa. Ada kelelahan, ada kebencian. Ada tujuan yang diterima sepenuh hati. Aku sudah kehilangan segalanya. Suaranya parau. Jika pengorbananku bisa membuka mata 1 juta orang, biarlah aku melakukan ini. Ledakan itu bukan serangan brutal yang tak berarti. Ia sedih, final, dan mengoyak. Tubuh-tubuh roboh, asap mengepul, teriakan dan tangisan bercampur. Ketika debu mereda, yang tersisa adalah kehancuran dan deretan fakta yang tak bisa dihapus. Pejabat-pejabat korup ikut menjadi korban bukan karena kehendak mati, tetapi karena rantai tindakan mereka sendiri yang mendorong musibah. Faisal terluka namun hidup, merangkak di antara reruntuhan. Di tangannya, rekaman-rekaman dan dokumen-dokumen, semua bukti masih utuh. Dengan napas yang tersengal, ia mengangkat telepon dan mengirimkan salinan ke beberapa media internasional dan pejabat berintegritas yang tersisa. Tidak ada lagi yang bisa dibungkam. Di luar gedung, massa yang tadinya marah kini terpaku. Di antara mereka, ada yang menangis, ada yang meneriakkan nama Gatse. Bagi sebagian orang, Gatse adalah martir. Bagi sebagian lain lagi, dia telah menumpahkan darah. Namun satu hal tak terbantahkan. Kebenaran yang ia paksakan kini tak lagi bisa dihapus oleh manipulasi media atau tekanan politik. Kabar ledakan itu menyebar seperti api. Dunia berguncang. Pemerintah pusat tak punya pilihan selain memerintahkan penyelidikan besar-besaran. Banyak pejabat yang selama ini merasa tak tersentuh, kini terjerat. Beberapa menghilang, beberapa ditangkap. Publik menuntut pembenahan struktural, penyelidikan yang independen, dan pembaruan hukum. Faisal menjadi saksi kunci yang membawa dokumen-dokumen itu kepada komisi independen. Ia duduk di depan panel, mata bengkak, suaranya serak ketika membeberkan semua yang ia tahu. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan metode yang dipilihnya, kata Faisal dalam suatu wawancara nasional. Tetapi kebenaran harus ditegakkan. Kita harus membangun institusi yang mencegah tragedi seperti ini terulang. Di penjuru kota, nama Gatse menjadi simbol yang kompleks. Di media sosial, mural wajahnya muncul di dinding-dinding, tanda protes sekaligus
penghormatan. Di banyak diskusi orang bertanya, apakah pengorbanan satu nyawa walau penuh tragedi dapat menebus ribuan yang kini tertolong? Jawaban tak sederhana. Ada yang menyebutnya pahlawan, ada yang mengecamnya sebagai ekstremis. Namun mayoritas setuju, tindakannya telah membuka kotak Pandora yang selama ini rapat tertutup. Lembaga-lembaga pemerintahan berguncang. Sejumlah pejabat besar dipanggil, diadili, dan dihukum. Undang-undang direvisi. Mekanisme anti-korupsi diperkuat. Transparansi menjadi kata kunci baru dalam agenda nasional. Perubahan itu tidak datang semata karena ledakan, melainkan karena tekanan publik yang tak lagi mau dibohongi. Di sebuah taman kecil yang tenang, sebuah monumen sederhana didirikan nama tanpa wajah. Orang-orang menaruh bunga, menuliskan pesan, beberapa menyebut monumen itu untuk Raka, Salma, anak yang tak bersalah. Beberapa lagi menulis untuk semua yang jatuh karena kebobrokan sistem. Monumen itu menjadi pengingat pahit bahwa perubahan kadang harus dibayar mahal. Faisal sering datang ke taman itu. Ia berdiri lama, menatap monumen, lalu melihat ke arah langit seperti mencari jawaban. Kadang ia tersenyum getir. Kadang ia menitikkan air mata untuk korban-korban yang tak pernah ia kenal. Ia tahu satu hal, hukum harus lebih kuat, sistem harus lebih adil, dan suara rakyat harus terus didengar. Di kota kecil tempat Raka dulu tinggal, banyak anak muda kini bekerja di pabrik yang dibangun PT Harapan Bangsa. Gaji lebih layak, ruang pelatihan, dan secercah harapan baru mengalir. Wira mengajar di sebuah lembaga vokasi. Andre menjadi manajer produksi. Bagas mengawasi bagian logistik. Mereka membawa luka, tapi mereka tetap hidup, tetap melanjutkan mimpi yang sempat kandas. Nama Wisnu Ramadiputra Togat Setak lagi sama. Ia bukan lagi sekadar individu. Ia berubah menjadi kisah yang dipelajari. Cerita tentang bagaimana cinta dan kehilangan bisa memantik perlawanan, bagaimana sistem yang korup melahirkan ekstremisme, dan bagaimana masyarakat harus bertahan di antara abu-abu moral yang sulit. Di satu sisi, ia adalah peringatan bahwa ketidakadilan yang tak tertangani bisa memaksa manusia melakukan tindakan yang tak termaafkan. Di sisi lain, ia adalah seruan bahwa perubahan yang sejati harus melibatkan institusi yang kuat dan hati nurani yang tak mudah dibeli. Ketika malam turun, di sebuah jendela yang jauh, seorang pria menyalakan lilin. Ia menyimpan foto seorang istri dan anak. Ia memegang tangan mereka dalam kenangan. Dunia terus berjalan berdarah, rapuh, namun tetap berharap. Dan di antara harapan-harapan itu, satu pelajaran abadi tertulis, keadilan yang ditangguhkan akan tumbuh menjadi api. Dan api itu, jika tak dikendalikan oleh akal dan hukum, mampu membakar apapun yang ada di jalannya. Tamat.